Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuri Rahmanto, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dengan NIDN 0208098901. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Pada pengajaran ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Sistem Basis Data dengan materi pengantar basis data. Mata kuliah Sistem Basis Data terdiri dari 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib semester 3 pada kurikulum program studi S1 Teknik Komputer. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai sistem basis data secara umum, mencakup arsitektur sistem basis data, pemodelan data, perancangan skema basis data relasional, dan pemanfaatan pengelolaan data. Materi yang diajarkan meliputi pengantar basis data, arsitektur, dan konsep dari suatu sistem manajemen basis data. Teori-teori basis data yang telah diajarkan kemudian diimplementasikan dalam praktek langsung menggunakan Database Management System atau kalau disingkat DBMS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Basis Data adalah mahasiswa harus mampu menguasai dan memahami konsep pengelolaan basis data dan penggunaan Database Management System untuk menyelesaikan permasalahan organisasi melalui pemodelan data dan informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah tersebut kemudian dituangkan dalam satu semester dengan total 16 kali pertemuan, di mana 16 teori dan 16 pertemuan praktik. Salah satu referensi yang direkomendasikan dalam pembelajaran sistem basis data merupakan salah satu buku ajar sistem basis data yang berhasil saya kembangkan bersama tim dan telah diterbitkan ISBN-nya, sehingga dapat menjadi pedoman utama mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah sistem basis data dilaksanakan secara online dan offline. Perkuliahan teori dilaksanakan secara online melalui laman spada.teknokrat.ac.id atau melakukan pertemuan online menggunakan aplikasi virtual meeting seperti Zoom dan Google Meet. Sedangkan perkuliahan praktik dilaksanakan secara offline atau praktik langsung di laboratorium. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah sistem basis data ini mencakup 4 metode, yakni ceramah, diskusi, post-test, dan penugasan mandiri. Metode ceramah dilakukan sebagai brainstorming materi perkuliahan dengan bobot 25%, metode diskusi dilakukan setelah brainstorming dengan bobot 15%, di mana mahasiswa akan mendiskusikan pemahaman terhadap materi perkuliahan. Berikutnya, metode post-test diberikan sebagai metode evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan bobot 20%. Terakhir, metode penugasan mandiri merupakan kegiatan pendalaman atau eksplorasi materi dengan memberikan persoalan atau studi kasus untuk diselesaikan dengan bobot 40%. Dalam menunjang pembelajaran yang interaktif, interaksi dalam pembelajaran sistem basis data terbagi menjadi 2, yakni konsultasi materi perkuliahan dan konsultasi tugas. Kedua interaksi tersebut dapat dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung ataupun di luar pembelajaran, di mana hal ini akan memanfaatkan forum diskusi yang ada pada laman Spada dan juga WhatsApp Group. Sistem penilaian mata kuliah sistem basis data terdiri dari 2, yakni komponen penilaian dan penilaian akhir huruf mutu. Pertama, komponen penilaian terbagi menjadi 4, yakni tugas dengan bobot 30%, kuis dengan bobot 20%, UTS dan UAS dengan bobot 25% untuk masing-masing. Kedua,
Penilaian akhir huruf mutu dilakukan dengan skala jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka memperoleh huruf mutu A. Jika nilai antara 80 sampai dengan 89, maka memperoleh huruf mutu B. Jika nilai antara 70 sampai dengan 79, maka memperoleh huruf mutu C. Jika nilai antara 60 sampai dengan 69, maka memperoleh huruf mutu D. Dan jika nilai di bawah 60, maka akan memperoleh huruf mutu E. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran salah satu pertemuan dalam perkuliahan sinkronus mata kuliah Sistem Basis Data yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Baik, ini merupakan pertemuan pertama di mata kuliah Sistem Basis Data atau Database System. Saya selaku dosen pengampu di mata kuliah ini, sedikit menjelaskan dulu sebelum kita masuk ke materi. Jadi, Sistem Basis Data atau Database System ini merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi Teknik Komputer, di mana mata kuliah ini memiliki 3 SKS, 2 SKS-nya teori dan 1 SKS lagi praktik. Nah, untuk pertemuan, kita dalam 1 minggu akan ada 2 pertemuan, ya. Jadi selama 1 semester, kurang lebih kita akan bertemu sebanyak 32 kali. Itu sudah input dengan, ujian. Nah, baik, di materi pertama ini, kita akan membahas mengenai pengantar database, ya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar sebenarnya apa alasan kita menggunakan database. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar sebenarnya database memiliki komponen apa saja. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai elemen database. Yang keempat, kita akan belajar juga mengenai database management system. Apa kaitannya DBMS itu dengan database? Dan terakhir, nanti kita akan belajar mengenai aplikasi database. Nah, namun sebelum saya lanjut ke materi, saya akan coba berdiskusi ya, brainstorming dengan beberapa mahasiswa di sini untuk berdiskusi mengenai sebenarnya apa sih database ya sebelum kita ke materinya. Baik, saya izin tutup share screen-nya dulu. Saya ganti dengan tampilan ini. Oke. Saya sudah memiliki nama-nama mahasiswa di sini ya di TK 22A. Jadi nama yang nanti akan terpilih mohon dijawab ya, hidupkan mic-nya, aktifkan kameranya. Apa definisi database menurutmu? Ya, tidak harus langsung sempurna ya. Jadi boleh aja nih misalkan hanya sedikit mengetahui ya atau ya beberapa poin-poin penting dalam database. Oke, kita coba putar ya. Ya, bagi nama yang terpilih, mohon nanti untuk mengaktifkan kamera dan menghidupkan mic-nya. Baik, namanya adalah Galuh Abada. Ada orangnya nggak? Kayaknya ada nih Galuh ya. Oke, Galuh ini kamu terpilih nih ya untuk berdiskusi awal dengan saya dan teman-teman di kelas. Menurut Galuh, apa sih sebenarnya database? Boleh dijelaskan lu? Mengelola data, Pak. Mengelola data. Oke, good. Thank you, Galuh jawabannya. Database itu, Pak, mengelola data. Baik, coba sekarang kita sempurnakan lagi. Kita coba putar lagi. Siapa nama kedua yang di sini beruntung nih ya untuk berdiskusi dengan kita. Oke, Abdurazak nih kayaknya nih. Iya. Ada nggak orangnya Abdurazak? Kayaknya nama-nama yang terpilih ini yang terlihat di kamera ini ya. Abdurazak, kalau menurut Abdurazak nih ya, tadi Galuh bilang database itu untuk mengelola data, Pak. Tapi kalau menurut Abdurazak apa? Boleh dihidupkan mic-nya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Database adalah koleksi data yang sistematis, Pak. Oke, good. Thank you jawabannya. Jadi, Pak, ternyata kalau menurut Abdurazak ini, teman-teman,
ternyata database itu koleksi data yang sistematis. Ya, berarti berbicara koleksi. Lin lebih dari satu datanya. Oke, terima kasih banyak Abdul Razak dan Galuh atas jawabannya. Yuk, coba kita lihat sama-sama ya. Sebenarnya apa sih definisi database? Kita kembali ke slide. Oke. Di slide berikutnya ada sebuah definisi ya dari Budi Raharjo yang punya pendapat gini. Apa database? Database itu merupakan kumpulan data yang saling terintegrasi. Apa maksudnya terintegrasi? Artinya, setiap data itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Nah, data yang saling terintegrasi ini, itu akan bisa dimanipulasi, diambil kembali datanya, dan dicari dengan cepat. Jadi kalau teman-teman nanti eee, melihat definisi ini dan menyangkut pautkan dengan apa yang akan kita buat, seharusnya database yang nantinya akan kita buat pasti akan bisa dimanipulasi ya, diambil kembali datanya dan akan bisa dicari dengan cepat. Pertanyaannya, Pak, kalau data itu dalam bentuk fisik, apakah itu bisa disebut dengan database? Ada yang mau coba memberikan pendapatnya? Mungkin Alfian Rifandi? Jika kita punya data gitu ya, data daftar hadir ya, kayak gini presensi ya, apakah ini bisa disebut dengan, database? Boleh dijawab? Tadi saya manggil siapa tadi ya? Boleh dijawab? Mungkin diganti Teddy boleh, Teddy Surya. Apakah kertas itu ya, data-data fisik seperti ini disebut dengan database? Jawabannya, Teddy Surya? Boleh dihidupkan mic-nya? Halo, Teddy Surya? Jawabannya cuma 2, iya atau bukan? Izin menjawab Pak, mungkin Ya, untuk kertas iya sih Pak, untuk database. iya. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, langsung saya bahas ya. Sebenarnya kalau kita berbicara kertas fisik seperti ini bukan database. Karena sejatinya database itu biasanya ada di sistem komputer, ya. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Sebagai contoh, database punya satu sifat yang bisa dicari dengan cepat. Nah, kalau kita punya berkas nih tumpukan banyak gitu ya kertas, apakah cepat mencarinya? Sepertinya enggak ya, ya malah lama, karena dicari, dibaca dulu ya. Artinya apa? Salah satu tadi, ciri-ciri database tidak terpenuhi jika datanya berbentuk, kertas atau fisik. Jadi kalau kita berbicara database, ini biasanya akan berbicara data yang tersimpan dalam sistem komputer, di mana jadi punya 3 sifat ya, bisa dimanipulasi, diambil kembali datanya, dan dicari dengan cepat. Oke, itu sedikit pengenalan mengenai database, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Lalu apa alasannya, kita ataupun organisasi ataupun departemen itu menggunakan database? Untuk saat ini sepertinya sudah jarang sekali perusahaan atau organisasi tidak menggunakan database dalam penyimpanan datanya. Artinya data itu sudah disimpan dalam bentuk digital, sistem komputer. Kenapa? Pertama, karena memang sekarang ini database sudah menjadi satu bagian dari sistem informasi di sebuah perusahaan. Jarang kalau kalian nanti melaksanakan seperti, praktik kerja lapangan gitu ya, jarang sekali akan menemukan perusahaan yang tidak mendigitalkan datanya. Kemudian, saat ini perusahaan biasanya harus memiliki sistem yang terkomputerisasi. Itulah kenapa sangat dibutuhkan data bersifat digital. Dan juga biasanya kenapa kita menggunakan database, ada masalah mengenai penyimpanan data. Seperti data yang inkonsisten atau tidak konsisten gitu ya, dan redundansi data. Apa maksudnya redundansi data? Data yang rangkap. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang biasanya menyebabkan wah kita harus menggunakan database. Dan terakhir ada juga perusahaan mungkin yang ingin menjaga datanya. Jadi kapan dia harus share datanya, kapan harus bersifat private. Nah, itu bisa diatur menggunakan database. Jadi
4 poin ini merupakan alasan kenapa kita menggunakan database, ya seperti itu. Baik, sebagai contoh, misalkan ada mahasiswa namanya Abdur Razak nih. Abdur Razak ini kira-kira butuh nggak sih menyimpan datanya dalam bentuk database? Ya, biasanya kalau personal itu jarang sekali ya menggunakan database untuk menyimpan data-datanya secara personal. Tapi kalau memang data perusahaan biasanya sudah diharuskan menggunakan database karena datanya sudah sangat kompleks, gitu ya. Jadi kalau misalkan Abdur Razak hanya ingin menyimpan data pribadi, kayaknya tidak perlu deh sampai membuat database, cukup disimpan dalam bentuk catatan ataupun data-data yang dalam bentuk fisik. Nah, namun kalau didigitalkan misalkan disimpan dalam bentuk Google Sheet gitu ya, itu juga bisa. Namun tidak perlu database yang kompleks. Ya, jadi biasanya database ini lebih ke arah perusahaan yang sudah besar. Oke, kita lihat gambar di layar. Kalau kita lihat ternyata komponen database system itu ada 2 jenis ya. Kita lihat figur 1 strip 6 sama 1 strip 7. Cuma sedikit perbedaan dari 2 gambar ini. Kita bahas dulu yang pertama. Ternyata komponen database bisa dikatakan database kalau terpenuhi komponen-komponen ini. Pertama harus ada user-nya. Jadi bisa dibayangkan, kalau tidak ada user ya untuk siapa database-nya dan siapa yang akan mengelola database-nya. Jadi pertama pasti ada user. Baik gambar 1 ataupun gambar 2 itu harus ada user-nya. Yang kedua, kita harus menggunakan yang namanya aplikasi database. Nanti pada saat praktik, kita akan menggunakan aplikasi database untuk bisa menyentuh database-nya. Jadi kita sebagai user itu tidak bisa langsung menyentuh database. Ada beberapa perantara, salah satunya yang pertama nanti adalah aplikasi database. Kita butuh itu. Kemudian yang ketiga, di sini perbedaannya. Ada DBMS, Database Management System. Apa artinya? Aplikasi database ini nanti harus bisa berkomunikasi dengan DBMS. Nah, DBMS ini merupakan engine atau mesinnya untuk bisa mengelola database kita nantinya. Nah, perbedaan dengan gambar yang di bawah, yang 1 strip 7, ada SQL sebagai perantara yang bisa menjembatani antara aplikasi database dengan DBMS. Nah, namun nanti akan saya bahas secara rinci untuk SQL-nya. Dan terakhir setelah DBMS barulah kita mengenal yang namanya database. Ya, jadi inilah komponen-komponen dari sistem database. Salah satu hilang ya tidak bisa dikatakan sebagai sistem database. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini contoh aplikasi database ya, bisa dilihat Galuh, Fadel, dan Abdur Razak ya. Ini kebetulan yang di camp saya ada kalian dan juga ada Dimas ini. Ah, Dimas bisa diaktifkan kameranya Dimas, saya tidak bisa lihat wajahnya nih ya. Nah, aplikasi database ini salah satu contohnya ada SQL Yoke Enterprise, ada SQL Server ya, ada versi 2008, 2012, 2020. Ada Microsoft Access, ada PHP MyAdmin, ada Apex dan yang lainnya. Artinya beberapa software ini sebenarnya adalah software untuk aplikasi database. Nah, nanti pada saat praktik kita akan menggunakan SQL Yoke Enterprise ya untuk bisa menggunakan database. Jadi kita pakai aplikasi yang namanya SQL Yoke Enterprise. Kenapa nggak yang lain, Pak? Ya bisa aja, nanti akan berpengaruh dengan DBMS yang dipakai. Seperti itu. Oke, lalu apa DBMS ya? Kalau aplikasi database tadi harus berkomunikasi dengan DBMS, lalu apa DBMS? Ternyata DBMS juga sebuah program. Program yang digunakan untuk mendefinisikan, mengatur, dan memproses database-nya. Nah, ini menurut Budi Raharjo. Artinya seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan aplikasi database, namun tidak ada DBMS-nya, ya kita tidak bisa mengatur dan memproses database. Karena disinilah engine-nya, disinilah pentingnya, ya, yang bisa mengatur database-nya. Dan juga sama, kalau kita punya DBMS, ya, tidak punya aplikasi database, juga mungkin agak sedikit sulit kita untuk bisa mengelola database-nya. Jadi saling berkaitan. Nah, nanti dalam praktiknya kita akan gunakan DBMS namanya MySQL. Ya, jadi nanti kita bisa menggunakan SQL atau bahasa SQL untuk pengelolaan database-nya. Jadi kita gunakan MySQL.
Oke, kita lanjut lagi. Apa fungsi DBMS atau Database Management System? Sudah jelas untuk buat database, buat tabel, buat struktur-struktur yang bisa mendukung adanya database, bisa membaca data, bisa merubah data, bisa memaintain ataupun bisa menjaga database strukturnya, juga bisa memberikan keamanan, dan yang pastinya database pasti bisa di-backup dan di-recovery. Nanti dalam praktek kita akan coba bagaimana backup dan recovery database ya. Biasanya itu untuk mengantisipasi kehilangan data. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh DBMS ya. Tadi saya sempat sebut ada MySQL. Ternyata nggak cuma MySQL, ada banyak sekali DBMS yang bisa dipakai. Ada Microsoft Access, ada MySQL, Oracle, Paradox, SQL Server, DB2, MariaDB, dan yang lainnya. Yang sebenarnya DBMS yang dipakai akan mempengaruhi aplikasi apa yang akan kita pakai. Seperti contoh tadi saya bilang, kita pakai aplikasi database-nya SQL Yoke ya. Nah, DBMS-nya nggak mungkin pakai SQL Server. Pasti nanti kita pakainya MySQL. Karena SQL Yoke memang difungsikan untuk bisa berkomunikasi dengan DBMS MySQL. Nah, seperti itu. Kalau SQL Server 2012 misalkan, nah sudah jelas dia akan menggunakan DBMS SQL Server. Itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu mungkin? Saya persilakan. Ada yang mau tanya? Masih bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut dulu deh. Komponen database. Pak, dalam database kita bisa buat apa aja gitu ya. Pertama, kita bisa membuat yang namanya user data. Kemudian kita bisa membuat namanya tabel, view, store procedure, function, dan juga trigger. Nah, semua komponen database ini perlahan setiap pertemuan akan kita bahas satu persatu. Bagaimana membuat user data, bagaimana membuat tabel, hingga membuat trigger. Ya. Nah, inilah komponen-komponen dalam database. Selanjutnya, SQL. Nah, ini tadi yang agak berbeda di gambar ya. Ada SQL, Structure Query Language. Jadi ini seperti bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS itu adalah SQL. Tapi dalam praktiknya sebenarnya ada juga kok DBMS yang memang dia bukan menggunakan SQL. Makanya ada yang disebut dengan NoSQL. Nah, namun dalam sistem basis data di TK22A kita akan menggunakan database yang memang dia memiliki SQL ya, karena kita akan belajar itu nantinya. Oke, ini SQL ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ini ada materi tersendiri. Baik, saya simpulkan. Artinya gini, berbicara database artinya kita berbicara mengenai kumpulan data yang saling terintegrasi, saling berkaitan, di mana data-data ini dapat dimanipulasi, dapat diambil kembali datanya, dan dapat dicari dengan cepat. Nah, jika tidak memenuhi 3 kaidah ini, bisa dikatakan bahwa ini bukan database. Kemudian apa alasan kita menggunakan database? Sudah jelas ya, biasanya ada permasalahan data seperti data yang tidak konsisten dan juga data yang redundan atau rangkap. Baik. Nah, kalau dari conclusion ini setidaknya sudah tergambar ya pengantar database dari saya, sehingga jika nanti mahasiswa berbicara ataupun ngobrol dengan teman-temannya, udah tidak bingung lagi, apa sih database gitu ya. Jadi seperti hal yang sudah biasalah kita dengar database, oh database itu seperti ini definisinya, kenapa pakai database, apa komponen database, apa elemen database. Saya rasa bukan hal yang sulit lagi. Seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya persilakan. Sepertinya tadi, Moris pengen nanya tadi ya kayaknya. Boleh Moris? Iya, Pak. Ya silakan dihidupkan mic-nya. Silakan Moris, mau tanya apa? Pak, untuk database, apakah ada namanya servisnya, Pak? Oke, ya boleh dimatikan mic-nya kembali ya. Baik, terima kasih Moris. Pak, apakah untuk database ada servisnya? Sudah jelas ya. Jadi nanti
ada beberapa software yang akan kita install ya. Salah satunya nanti ada servisnya itu kita menggunakan seperti, XAMPP ataupun pakai Apache. Jadi, nanti ada servis yang memang kita butuhkan dalam, eee, penggunaan database ya, seperti itu. Jadi, terima kasih banyak ini sudah mengingatkan ya, tadi di materi sempat, tidak tersenggol gitu bahasanya ya. Oke, terima kasih Maurice ya. Baik, ini karena waktu ya, kita harus selesaikan untuk pengantar database pada sore hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan mahasiswa yang telah bergabung melalui Zoom meeting ini, dan juga terima kasih sudah berinteraksi dengan baik. Sebelum saya tutup, kita mungkin tutup dengan berdoa, semoga materi pada sore hari ini, dapat diterima dengan baik dan juga, tidak mudah dilupakan sehingga dapat berguna untuk mata kuliah selanjutnya. Untuk berdoa, silakan berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Baik, selesai sudah ya materi kita pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, ada satu tugas untuk teman-teman semua mahasiswa, mmm dari teori database tadi, saya ingin sebelum kita masuk ke pembuatan database, saya ingin teman-teman nanti membuatkan sebuah proses bisnis kegiatan penginputan siakat di Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, bagaimana aktivitas bisnisnya, bagaimana proses atau kegiatan penginputan siakat di Teknokrat. Nah, kenapa ini menjadi tugas awal? Karena jika kita sudah memiliki satu study case, nanti kita akan tahu, kita akan buat database itu untuk apa, seperti apa, dan bagaimana caranya. Jadi jangan lupa ini menjadi tugas di awal kita. Terima kasih atas perhatiannya, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara membuat database. Ya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih, Pak.